Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita lanjutkan pembelajarannya ya. Sebelum belajar, baca doa dulu. Sudah siap ya belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran 4. Kita lihat, berwisata dapat dilakukan di mana saja. Kita dapat berwisata di desa ataupun di kota. Setiap tempat wisata memiliki keunikannya sendiri ya. Amati gambar di samping. Kita lihat di sini ada gambar salah satu bagian dari Taman Mini Indonesia Indah ya. Apa keistimewaan tempat wisata yang ditunjukkan pada gambar di samping? Coba nanti kalian tuliskan keistimewaan dari tempat ini ya. Nah, kita lihat pada yang mendengarkan di sini ada cerita ya, teks berwisata ke Taman Mini. Dengarkan gurumu membaca teks berikut. Berwisata ke Taman Mini. Berwisata ke Taman Mini Indonesia Indah termasuk kegiatan wisata budaya. Taman Mini Indonesia Indah merupakan gambaran dari keragaman budaya bangsa Indonesia. Keragaman budaya itu dapat kita lihat pada anjungan-anjungan daerah di sana. Di TMI terdapat 33 anjungan daerah mulai dari anjungan daerah Aceh hingga anjungan daerah Papua. Kita dapat melihat bentuk rumah, pakaian, dan tarian dari setiap anjungan daerah ya. Selain anjungan-anjungan daerah, terdapat juga museum dan tempat-tempat permainan yang seru. Pengunjung akan senang berlama-lama di Taman Mini Indonesia Indah ya. Nah, setelah kalian mendengarkan cerita ini, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya berdasarkan cerita yang tadi Ibu bacakan. Nanti boleh kalian baca lagi di rumah ya kalau masih belum paham. Lalu nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita lanjut pada ayo menulis. Kita lihat di sini saat berwisata ke Taman Mini Indonesia Indah, Laras berkenalan dengan teman-teman baru. Ketika berkenalan, mereka saling bertegur sapa ya. Di sini ada nama-nama anaknya ya. Ada Mela, Hadi, Andi, Alina, ada Laras ya. Nah, nanti kalian buat percakapan di sini. Percakapan antara ini siapa, Andi dan Laras ya. Buat percakapan yang berisi dengan kalimat sapaan ya, kata sapaan. Harus menggunakan kata sapaan ya. Yang ini juga sama ya, kalian buat percakapan berisi kalimat menggunakan kata sapaan. Yang ini juga sama. Kita lanjut pada ayo berlatih ya. Kita lihat pada yang A, itu Ino dan teman-teman berasal dari berbagai daerah. Nah, berasal dari daerah berbeda asal daerah berarti berbeda suku bangsa ya. Nah, pasangkan asal daerah Ino dan teman-temannya dengan suku bangsa mereka menggunakan garis panah. Nah, di sini sudah ada asal daerahnya dan di sebelah sini sudah ada suku bangsanya ya. Nah, ini Jakarta, suku bangsanya apa nih? Betawi, Sunda, Bugis, atau Dayak? Nanti dipasangkan, kalian tarik garis dari titik sini ke titik sini ya. Titik yang sebelah sini. Paham ya? Nanti kalian cari suku bangsanya yang tepat. Untuk yang B, di sini lengkapi bacaan berikut dengan kata yang tepat. Nah, di sini ada cerita mengenai teman baru dari Bali ya. Di sini ada kata-kata yang kosongnya nih. Nanti kalian tentukan kata yang kosong ini yang sesuai. Kalian pilih dari sini, dari kata sini ya. Kalian pilih, pilih yang kata yang tepat untuk melengkapi kalimat bacaan ini. Ya, paham ya? Kita lanjut pada Nah, di sini teman-teman baru Laras ini berasal dari berbagai suku bangsa ya. Bagaimana sikap dan perilaku terpuji terhadap teman-teman yang berbeda suku bangsa? Coba nanti kalian tuliskan sikap yang baik yang harus kalian lakukan terhadap teman yang berbeda suku bangsa ya. Harus ngapain nih? Harus memusuhinya atau ngapain ya? Sikap baik ya, sikap terpuji kalian tulis di sini ya. Kita lanjut pada ayo berlatih. Kita lihat, perhatikan contoh berikut, kemudian kerjakan soalnya. Laras berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah bersama teman-teman sekelasnya ya. Laras dan teman-teman terdiri dari 8 anak.
Agar tidak terlalu ramai saat memasuki rumah adat, mereka dibagi menjadi 2 kelompok dengan anggota yang sama banyak ya. Nah, ini 8 ya. Jumlah seluruhnya 8. Dibagi menjadi 2 kelompok. Berarti 8 dibagi menjadi 2. 4 ya. Nah, berarti kalau dibagi menjadi 2 sama besar, itu berarti kan setengah ya jadinya. Karena dibagi menjadi 2 itu jadinya setengah. Nah, setiap bagian setengah ini, setengah bagiannya ini terdiri dari 4 anak ya, seperti itu. Nah, setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan setengah. Berarti kan karena dibagi menjadi 2 ya. Berapa banyak anak dalam setiap kelompok? Nah, jadi setiap kelompoknya tadi ada jumlahnya ada 8. Ada 8. 8 dibagi menjadi 2. Jadi setiap kelompoknya ada 4 dan 4. Kelompok yang pertama itu ada 4, kelompok kedua ada 4 juga. Berarti setiap kelompoknya itu ada 4 anak. Ini digambarkannya ini seperti ini. Ya. Ini ada di bawah ini ada 4 anak. Di atas ini ada 4 anak. Jadinya jumlahnya 8 ya semuanya. Seperti itu. Paham ya? Kalau sudah paham, kalian boleh kerjakan soal yang ini, yang A. Sama kayak yang tadi ya. Kalian baca dulu nih pernyataannya seperti apa. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan berapa. Nah, nanti gitu ya. Seperti itu, paham ya? Nanti kalian kerjakan di sini, kalian isi titik-titik ini dengan pecahan dan angka yang tepat ya. Setiap kelompoknya terdiri dari berapa anak. Seperti itu. Kalau yang B ini, bagilah gambar bidang sesuai dengan pecahan di sampingnya. Nah, kita lihat, yang ini setengah kan ya. Gambar ini setengah. Kalian bagi bidang ini menjadi setengah bagian. Sama besar ya. Kalian bagi tarik garis kemana yang menunjukkan ini, membelah ini menjadi 2 bagian sama besar ya. Kalau yang ini sepertiga. Kalau yang ini 1/4, jadi ini dibagi 4. Kalau ini dibagi 2 ya, ini 2 lagi. Seperti itu, paham ya? Nanti kalian tinggal bagi bidang-bidang ini sesuai dengan pecahan di sampingnya ya. Ini juga sama nih, sampai nomor berapa nih? Sampai sini, ini semua sesuai dengan pecahan yang di sampingnya ya. Nah, kita lanjut pada yang Ayo tampilkan. Di sini ada puisi ya. Puisi mengenai Indonesiaku tercinta. Kalian dengarkan Ibu bacakan puisinya ya. Indonesiaku tercinta. Beribu-ribu pulau berjajar. Terpisah laut membentang luas. Dari timur hingga ke barat. Itulah Indonesia. Indonesiaku tercinta. Beragam suku bangsa tinggal di sini. Beragam budaya, beraneka ragam bahasa. Semua satu tiada beda. Di sini, di Indonesia, Indonesiaku tercinta. Seperti itu ya. Masih ingat kan cara membaca puisi harus jelas intonasinya ya. Intonasinya harus jelas. Mimik muka kita harus sesuai dengan isi dari puisinya ya. Masih ingat kan? Nah, sekarang kita lanjut pada pembelajaran 5 ya. Jika berwisata, kamu harus memperhatikan aturan-aturan yang ada di tempat wisata. Misalnya, di tempat yang ramai, kamu harus selalu dekat dengan orang tua ya. Tidak boleh jauh-jauh ya. Takut kalian kehilangan, terpisah ya. Kalian terpisah dari orang tua ya. Jadi, apalagi kalau suasananya ramai, harus selalu dekat dengan orang tua ya. Nah, kita lihat gambar di bawahnya. Di sini ada papan peringatan. Hati-hati jalan licin ya. Ini papan peringatan di tempat wisata. Nah, di tempat wisata terutama yang berbahaya terkadang terdapat papan peringatan. Apa maksud pemasangan papan peringatan seperti gambar di samping? Tentunya untuk memperingati ya pengunjung supaya berhati-hati agar tidak ngebut-ngebut, agar pelan-pelan saja karena jalannya licin agar tidak terjadi kecelakaan ya. Nah, kita lihat pada Ayo mendengarkan. Ini di sini ada cerita. Kalian dengarkan Ibu bacakan teksnya ya. Berwisata di air terjun. Nah, pernahkah kamu berwisata di air terjun? Air terjun banyak terdapat di daerah pegunungan.
Air terjun mengalir dari tebing yang tinggi yang jatuh ke lembah. Pemandangan air terjun tampak indah. Suara air terjun terdengar bergemuruh. Aliran air sungai tampak jernih. Titik-titik air menerpa muka terasa menyegarkan ya. Pengunjung dapat menikmati wisata air terjun dengan bermain air dan berfoto. Pengunjung harus berhati-hati saat berwisata. Jalan yang licin dapat mengakibatkan kecelakaan ya. Nah, di sini di bawahnya ini ada kalimat yang ada kata-kata kosongnya ya. Kalian pilih kata-kata di sini untuk melengkapi pernyataan ini ya. Kalian pilih kata yang tepat untuk melengkapi pernyataan ini ya. Paham ya? Kita lanjut pada ayo membaca. Nah, di sini ada teks percakapan Dodo dan teman-temannya ya. Nanti kalian baca teks ini. Lalu nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan teks yang tadi kalian baca ya. Paham ya? Kita lanjut pada ayo mencari tahu. Di sini carilah informasi nama-nama tempat wisata di daerah tempat kamu tinggal. Nah, kalian tinggalnya di mana nih? Di daerah Jatinegara misalnya. Jatinegara ada tempat wisata apa nih di dekat Jatinegara? Nanti kalian tuliskan ya. Nama tempat wisata yang bisa dikunjungi di Jatinegara ada apa ya? Lokasinya di mana ya? Boleh nih misalnya Jatinegara dekatnya ke kecamatan apa? Misalnya adanya di Kecamatan Durensawit. Tapi kalian dekat nih ke Durensawit. Boleh tulis di sini tempat wisatanya apa, nanti lokasinya di mana kalian tulis ya. 2 saja ya. Kalian tulis di tabel ini. Kita lanjut pada yang menulis. Nah, di sini sambil menikmati pemandangan air terjun, anak-anak berbincang ya. Nah, buatlah teks percakapan singkat sesuai dengan gambar. Gunakan kata sapaan pada teks percakapanmu. Nah, ini gambarnya ini siapa tadi? Si Yoga dan Rina ini sedang ngapain nih? Berdasarkan gambar nanti kalian buat percakapannya. Singkat saja menggunakan kalimat atau kata sapaan ya. Yang ini juga nih. Ini sesuai gambarnya ya. Kalian buat percakapannya antara Raka, Ino, dan Windy menggunakan kata sapaan juga. Untuk yang olahraga, ayo berolahraga ini tidak usah. Kita lanjut pada ayo berdiskusi saja. Kita lihat, diskusikan dengan teman-temanmu. Kamu bersama 2 temanmu sedang berwisata ke air terjun. Kamu ingin berfoto di atas batu. Nah, seorang temanmu ingin bermain di air. Seorang temanmu lagi hanya ingin berdiri saja dari kejauhan. Nah, apakah yang kamu lakukan? Nah, ini kan keinginan dari mereka ini berbeda-beda ya. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Nah, kalian tuliskan di sini ya apa yang harus kalian lakukan. Untuk yang ayo bercerita, kalian jawab saja pertanyaannya ya. Pernah tidak kalian pergi ke air terjun, berwisata ke air terjun? Kalau pernah tulis pernah, kalau tidak ya. Nah, kalau pernah, kalian jawab lagi pertanyaan berikutnya. Kapan dan di mana tempatnya? Ya, tuliskan. Apa yang membuatmu terkesan? Kalian tuliskan juga ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian kerjakan ya tugas-tugas dari Ibu dengan baik. Kalian kerjakan semuanya tugas dari Ibu dengan baik. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.